Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 6 SD Kurikulum Merdeka semester 2. Kita mulai dari bab 5, menghargai perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Bagian A, menjaga keberagaman budaya dan agama. Adik-adik, mari kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kurikulum Merdeka. Pada semester 2 ini, kita awali pembelajaran kita dari bab 5, yaitu menghormati perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini adik-adik. Nah, bagaimana sikap kalian kepada orang atau teman yang berbeda agama dan budaya? Nah, adik-adik, kalian tentu sudah hafal semboyan Bhinneka Tunggal Ika kan, dan tahu maknanya. Beberapa kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah budaya dan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mempunyai hak dan kewajiban terkait agama dan budaya masing-masing. Bahkan salah satu norma yang berlaku di masyarakat adalah norma agama. Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian pada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Nah, kita memilih hak untuk menganut agama dan mengembangkan budaya, tetapi hak yang kita miliki juga dimiliki oleh orang lain. Nah, coba perhatikan pertanyaan berikut. Bagaimana kalian melaksanakan hak dan kewajiban dalam mengembangkan budaya? 2. Di antara norma yang berlaku di masyarakat, bagaimana penerapan norma agama di lingkungan kalian? Kemudian yang ketiga, bagaimana penerapan norma kesopanan di lingkungan masyarakat kalian? Nah, adik-adik, norma kesopanan yang bersumber di masyarakat menjadi salah satu budaya yang melekat pada masyarakat tersebut. Mari ingat-ingat kebiasaan di masyarakat kalian. Bagaimana sikap dan ucapan kalian ketika lewat di depan orang yang lebih tua, atau akan bertemu di rumah orang, atau akan bertamu di rumah orang. Sesuai dengan pasal 28E dan 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kalian memiliki hak untuk menganut agama dan mengembangkan budaya, termasuk juga hak mengembangkan bahasa daerah. Kita harus menghormati dan menghargai perbedaan budaya dan agama yang ada di sekitar kita. Nah, pada bab ini, kalian akan diajak untuk bersikap toleran terhadap keberagaman budaya dan agama sebagai wujud negara yang berbhinneka tunggal ika. A. Menjaga keberagaman budaya dan agama. Ayo membaca. 1. Indahnya keberagaman budaya dan agama. Dalam keseharian, bahasa apa yang biasa kalian gunakan di rumah? Apakah kalian menggunakan bahasa daerah? Dan pernahkah kalian menonton tarian daerah? Atau pernahkah kalian memakai pakaian adat? Bagaimana jika teman kalian berbicara dengan bahasa daerah yang berbeda dan sulit kalian pahami? Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Penduduknya beragam budaya, suku,
bahasa, adat, agama, ras, dan sebagainya. Apakah kalian sudah mengetahui macam-macam budaya di Indonesia? Nah, adik-adik, berikut ini adalah beberapa kebudayaan yang ada dari Indonesia, yaitu dari segi rumah adat. Ada rumah gadang dari Sumatera Barat, ada rumah joglo dari Jawa, Bali Gede dari Bali, rumah honai dari Papua, rumah bentang dari Kalimantan, dan tongkonan dari Sulawesi. Kemudian, ada juga beberapa alat musik daerah dari Indonesia. Ada gambus, ada sampe, bonang, tifa, dan sasando. Nah, adik-adik, wilayah Indonesia sangat luas. Budaya Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh kondisi negara yang wilayahnya berupa kepulauan dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki budayanya masing-masing. Di antaranya tarian daerah, baju adat, rumah adat, makanan khas, senjata khas, lagu daerah, alat musik daerah, dan bahasa daerah. Nah, bagaimana dengan budaya daerah kalian? Apakah kalian tahu budaya daerah kalian? Nah, adik-adik, selain budaya yang beragam, Indonesia juga memiliki penganut agama dan kepercayaan yang beragam. Setidaknya ada 6 agama yang resmi diakui oleh negara, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Negara Indonesia juga mengakui aliran kepercayaan. Bagaimana kalian melaksanakan ajaran agama kalian? Apakah kalian memiliki teman yang berbeda agama? Nah, adik-adik, keberagaman budaya, agama, dan kepercayaan sesungguhnya merupakan kekuatan dan keunggulan yang menjadi kekayaan Indonesia. Bagaimana sikap kalian jika ada keluarga, teman, atau tetangga yang berbeda budaya dan agama? Pernahkah kalian melihat atau membaca bagaimana perbedaan itu menjadi sarana persatuan, bukan permusuhan? Apa manfaat keberagaman budaya dan agama kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bolehkah kalian berprasangka negatif terhadap budaya dan agama lain? Sikap prasangka negatif sering disebut sebagai sikap stereotipe. Bahkan kalian bersikap etnosentrisme, yaitu merasa budaya dan agama sendiri adalah yang paling baik dan memandang rendah budaya dan agama orang lain. Adakah sikap lain yang harus dihindari dalam keberagaman budaya dan agama? Nah, untuk menghindari sikap negatif atas keberagaman, kalian harus memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan budaya ataupun agama yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah toleransi dimaknai sebagai sikap toleran, yaitu menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jika setiap warga memiliki sikap toleran, niscaya akan tercipta kehidupan yang damai serta saling menghargai dan menghormati. Nah, adik-adik, silakan perhatikan gambar 5.3 berikut. Adalah gambar ilustrasi keragaman pakaian adat dan agama di Indonesia. Nah, adik-adik, memiliki sikap toleransi budaya tidak berarti melupakan budaya sendiri dan mempelajari budaya lain. Demikian juga dalam toleransi agama. Kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama atau ikut beribadah dengan tata cara agama lain. Toleransi beragama dapat kalian lakukan dengan menghormati teman yang berbeda agama dan membantu saat mereka membutuhkan. Pemerintah Indonesia pun melakukan sikap toleransi atas agama dan budaya yang ada. Salah satu bentuk toleransi agama yang sering kalian rasakan dalam hari libur adalah hari libur pada hari besar keagamaan tertentu. Nah, adik-adik, membiasakan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari berarti
tidak boleh bersikap intoleransi, yaitu pilih kasih atau diskriminasi terhadap teman yang berbeda suku, budaya, dan agama. Salah satu upaya yang dilakukan agar bangsa Indonesia memiliki sikap toleransi yang baik adalah dengan membiasakan sikap tersebut di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, perbedaan budaya dan agama tidak akan menjadi suatu masalah. Sebaliknya, agama dan budaya yang beragam justru menjadi kekayaan bangsa yang memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Nah, adik-adik perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Gambar 5.4. Setiap anggota keluarga memiliki pekerjaan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, adik-adik, berapa orang yang tinggal di rumah kalian? Apakah semua anggota keluarga kalian memiliki kebiasaan, hobi, atau pekerjaan yang sama? Lingkungan keluarga akan terasa hangat, damai, dan rukun apabila semua anggota keluarga saling menghormati dan menghargai keberagaman yang ada. Berikut ini contoh tindakan menghormati keberagaman dalam keluarga. 1. Menghormati dan melaksanakan nasihat orang tua. 2. Tidak mengganggu anggota keluarga lain melakukan hobi atau pekerjaannya. 3. Menghargai perbedaan usia di antara anggota keluarga. Misalnya, kakak harus menyayangi adik, dan adik harus menghormati kakak. Nah, bagaimana cara kalian menjaga kerukunan dalam keluarga dengan orang tua dan kakak atau adik? Kalian bisa saling bercerita dengan teman di kelas. Nah, coba kalian ingat teman-teman di sekolah. Apakah teman-teman kalian di kelas atau sekolah berasal dari kampung atau desa yang berbeda-beda? Apakah mereka memiliki karakter yang berbeda? Apakah di sekolah ada teman yang berbeda agama? Bagaimana sikap kalian jika ada teman di sekolah yang berbeda budaya dan agama? Nah, berikut ini ada beberapa sikap yang dapat kalian lakukan dalam menghormati keberagaman budaya dan agama di sekolah. Yang pertama, berteman dengan semua teman tanpa membedakan suku, ras, budaya, ataupun agama mereka. 2. Melaksanakan piket kelas bersama teman kelompok sesuai jadwal. 3. Tidak melakukan perundungan terhadap teman yang berbeda. 4. Bersedia belajar kelompok atau mengerjakan tugas prakarya dengan semua teman. Nah, adik-adik, selain contoh tersebut, kalian bisa memberikan contoh lain sikap menghormati perbedaan budaya, agama, dan kepercayaan di sekolah. Nah, perhatikan gambar 5.5 berikut. Toleransi dalam keberagaman agama di sekolah. Nah, adik-adik, bagaimana tanggapan kalian tentang gambar ilustrasi tersebut? Adakah aktivitas serupa yang dilakukan di lingkungan kalian? Selanjutnya, kapan dan bagaimana terakhir kali kalian ikut bekerja bakti atau bekerja sama di lingkungan tempat tinggal kalian? Toleransi di lingkungan masyarakat yang berbeda budaya, agama, dan kepercayaan menjadi hal yang sangat penting dilaksanakan agar tercipta kerukunan, kedamaian, dan kenyamanan. Berikut ini beberapa contoh toleransi keberagaman budaya dan agama di lingkungan masyarakat. 1. Membantu tetangga yang terkena musibah atau punya hajat tanpa melihat latar belakang suku, budaya, atau agamanya. 2. Menghadiri kegiatan upacara adat di lingkungan tempat tinggal. 3. Menonton pertunjukan budaya dari daerah lain. 4. Tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Sikap apa yang pernah kalian lakukan sebagai bentuk menghormati budaya, agama, dan kepercayaan di lingkungan masyarakat? Nah, adik-adik perhatikan gambar 5.6 berikut. Yang atas adalah gambar gotong royong di lingkungan masyarakat untuk membersihkan lingkungan. Dan yang bawah adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nampak ada anak-anak yang memasang bendera. Nah, adik-adik,
Toleransi dalam keberagaman budaya dan agama di masyarakat tidak berarti kalian boleh mengikuti peribadatan atau tata cara berdoa umat agama lain. Sikap toleransi yang kalian lakukan adalah membiarkan umat agama lain beribadah dengan tenang tanpa gangguan. Adik-adik, secara berkelompok, salin dan lengkapilah lembar kerja berikut sesuai dengan pengertian kalian. Setelah itu, presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, ada tabel 5.1 yaitu lembar kerja kelompok. Silakan tuliskan nama dan tanggal. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana keberagaman budaya dan agama yang ada di lingkungan kalian? Nah, adik-adik, untuk pertanyaan yang pertama ini silahkan kalian jabarkan dan kalian jelaskan bagaimana keadaan lingkungan kalian terhadap keberagaman budaya dan agama. Ceritakan secara jelas bagaimana keberagaman budaya dan agama yang ada di lingkungan kalian. Nah, misalnya, coba Pak Guru jelaskan tentang keberagaman budaya. Misalnya di daerah tempat tinggal Pak Guru, sangat beragam sekali kebudayaan yang ada. Bahkan sampai setiap gang di daerah rumah itu diberi nama jalannya sesuai dengan suku orang-orang yang mendiaminya. Sebagai contoh, ada Jalan Angkola, kemudian ada Jalan Simalungun, begitu juga dengan ada Jalan Jawa, sesuai dengan orang-orang yang mendiami daerah tersebut. Kemudian juga setiap kali ada kegiatan hajatan atau pesta, selalu ada kegiatan kebudayaan yang mengikutinya. Kemudian misalnya dalam keberagaman agama, misalnya di daerah tempat kalian ada tempat ibadah yang berdekatan tempat lokasinya, bahkan ada yang bersebelahan, dan sebagainya, dan seterusnya ya adik-adik, silakan dijelaskan. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kalian dalam menghadapi perbedaan budaya dan agama yang ada di lingkungan kalian? Nah, adik-adik untuk pertanyaan nomor 2 ini, silahkan tuliskan dan jelaskan bagaimana sikap kalian terhadap kondisi yang ada di pertanyaan nomor 1. Keberagaman budaya dan agama yang ada di lingkungan kalian yang sudah kalian jabarkan tadi, silahkan jabarkan juga sikap kalian atau jelaskan sikap kalian terhadap perbedaan tersebut. Apa yang kalian lakukan? Kemudian, pertanyaan yang nomor 3. Coba kalian ceritakan sikap kalian dalam menghormati keberagaman budaya dan agama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, adik-adik ini sekarang kalian coba ceritakan dari 3 lingkungan ini. Silakan buat judulnya misalnya yang pertama, keluarga. Bagaimana sikap kalian dalam menghormati perbedaan budaya dan agama di lingkungan keluarga? Kemudian, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Misalnya di lingkungan keluarga, menghormati keberagaman budaya. Atau mungkin bisa jadi menghargai perbedaan agama. Bisa jadi dalam keluarga kalian ada yang berbeda agama. Dan atau bisa jadi dalam keluarga kalian ada yang berbeda budaya. Misalnya kalian bersepupu, misalnya ada yang orang Jawa, kemudian kalian orang Batak, dan sepupu yang lain ada yang orang Sunda barangkali. Silahkan ceritakan bagaimana kalian saling menghormati. Kemudian begitu juga di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan yang nomor 4. Apakah keberagaman budaya dan agama selalu memberi dampak positif bagi lingkungan? Apa yang harus dilakukan agar keberagaman tersebut tidak berdampak negatif bagi lingkungan, sekolah, dan masyarakat? Nah, untuk pertanyaan yang atas ini, apakah keberagaman budaya dan agama selalu memberi dampak positif bagi lingkungan? Tentu saja iya ya adik-adik. Keberagaman budaya dan agama akan selalu membawa dampak positif. Kita ambil sisi positifnya adalah perbedaan itu sangat indah. Kita dapat mempelajari dan melihat perbedaan dari setiap budaya dan agama. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari itu. Kemudian apa yang harus dilakukan agar keberagaman tersebut tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekolah dan masyarakat? Tentu saja yang harus kita lakukan adalah bersikap toleransi.
Nah, silakan kalian jelaskan bagaimana sikap toleransi yang baik. Mari kita lanjutkan ke bagian ayo memahami. 2. Toleransi dalam keberagaman budaya dan agama. Nah, setelah membaca materi tentang keberagaman budaya dan agama, serta beberapa contoh sikap menghormati keberagaman, kalian akan melaksanakan aktivitas belajar secara individu ataupun kelompok untuk lebih memahami sikap toleransi dengan menghormati keberagaman budaya dan agama. Nah, adik-adik silakan perhatikan tugas 1 berikut ini. Nah, pada tugas 1 ini buatlah kelompok beranggotakan 4-5 siswa dengan pembagian tugas sebagai berikut. 1. Yang pertama adalah mencatat sikap-sikap intoleransi yang ada dalam video. Kemudian yang kedua, menuliskan ide-ide sikap toleransi sesuai video. Yang ketiga, membuat bahan presentasi atau laporan. Keempat, mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, adik-adik silahkan simak video berikut ini. Nanti Pak Guru akan sematkan link videonya di bawah deskripsi video. Dan setelah itu kalian catat sikap-sikap intoleransi dan sikap toleransi yang ada di dalam video. Ini sudah Pak Guru rangkum isi dari video yang telah kalian tonton. Yang pertama adalah sikap-sikap intoleransi yang ada dalam video. 1. Tidak memberi hak sara dan prasarana siswa karena perbedaan agama atau kepercayaan. Misalnya, masih ada siswa yang tidak belajar agama tertentu karena hanya dia yang beragama itu. 2. Melarang pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan tertentu di lingkungan sekolah. 3. Memaksa penggunaan atribut atau seragam khas agama atau suku dan kepercayaan tertentu. 4. Menolak dan menghalangi pendaftaran siswa karena perbedaan sara dan kepercayaan. 5. Menyiarkan dan mengajarkan kebencian terhadap sara dan kepercayaan tertentu. Nah, sara ini adalah singkatan dari suku, ras, dan agama. Kemudian, ide-ide sikap toleransi yang ada dalam video. 1. Tidak mengutamakan suku agama, ras, golongan agama, atau kepercayaan tertentu dalam menerima hak dan kemudahan. 2. Memfasilitasi ibadah dan memberikan pelajaran agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan peserta didik. 3. Membiasakan sikap menghargai kepada mereka yang memilih memakai atau tidak memakai atribut sara atau kepercayaan. 4. Tetap membiasakan sikap menghargai mereka yang memilih atau tidak memilih untuk mengucapkan selamat atas kepercayaan hari besar agama atau kepercayaan tertentu. Kemudian, yang nomor 5, membiasakan sikap menghargai proses pencalonan maupun hasil pemilihan pemimpin dalam sekolah tanpa sikap diskriminatif terhadap sara atau kepercayaan tertentu. Nah, adik-adik, setelah kalian melihat video tersebut dan mencatat isi dari video tersebut, silakan diskusikan pertanyaan berikut. 1. Berdasarkan isi video tersebut, berilah contoh sikap intoleransi yang mungkin masih terjadi di lingkungan sekolah kalian. Kalian bisa mengambil dari 5 yang sudah Pak Guru tuliskan tadi. Atau mungkin ada dari sisi yang lain. Kemudian pertanyaan yang kedua, berikanlah contoh sikap yang harus dilakukan agar tidak terjadi tindak toleransi di sekolah, bagaimana dalam video tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila terjadi sikap intoleransi di lingkungan sekolah kalian, apa yang akan kalian lakukan? Nah, jawaban dapat kalian sampaikan dalam bentuk tulisan, deskripsi, atau gambar atau poster. Selanjutnya, presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Nah, adik-adik, untuk lebih menghargai perbedaan suku, ras, dan agama, silahkan lakukan tugas 2 berikut ini. Budaya Indonesia sangat beragam, di antaranya adalah alat musik dan lagu daerah. Salah satu wujud toleransi terhadap budaya adalah menghargai dan mau mempelajari alat musik dan lagu-lagu daerah. Nah, mari mainkan lagu daerah menggunakan alat musik daerah. Aktivitas yang akan kalian lakukan adalah sebagai berikut. 1. Buatlah kelompok yang beranggota 4 siswa. Kemudian yang kedua, identifikasilah alat musik dan lagu daerah yang akan kalian mainkan.
3. Sampaikan kepada guru alat musik dan lagu daerah yang akan kelompok kalian tampilkan agar setiap kelompok dapat menampilkan lagu daerah yang berbeda. 4. Carilah teks lagu yang akan kalian nyanyikan. Satu lagu daerah kalian dan satu lagu daerah lain. Carilah pula arti atau makna lagu tersebut dalam bahasa Indonesia. 5. Berlatihlah menampilkan lagu tersebut dengan iringan alat musik daerah. Usahakan kalian hafal liriknya ya. 6. Tampilkan lagu daerah yang kalian tentukan di depan kelas. 7. Bagaimana perasaan kalian saat menyanyikan lagu daerah sendiri dan lagu daerah lainnya, sampaikan secara lisan setelah menyanyikan lagu daerah. 8. Tuliskan secara singkat pengalaman kalian membawa lagu daerah. Kumpulkan tulisan kalian kepada guru. Nah, adik-adik, kalau kalian tidak memiliki alat musiknya, bisa menggunakan rekaman musik yang sudah ada atau MP4-nya. Sekarang, silahkan kerjakan tugas 3 berikut ini. Simaklah berita berikut ini. Berkunjung ke Pasar Tanah Kongsi, bukti toleransi di Kota Padang. Rabu 8 Februari 2023. Merdeka.com. Masyarakat Minangkabau memegang teguh falsafah adat Basandi Syara. Syara Basandi Kitabullah yang identik dengan ajaran agama Islam. Namun, etnis Minang tetap dapat hidup berdampingan dengan etnis atau umat agama lain. Bukti toleransi ini terlihat nyata di salah satu pasar tradisional di Padang, yaitu Pasar Tanah Kongsi di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat. Pasar ini menjadi saksi keberagaman dan hubungan antar etnis yang terjalin dengan baik di ranah Minang. Pasar ini beroperasi dari pagi hingga sore hari dan sering dikenal sebagai pusat geliat perekonomian di Kota Padang. Kawasan ini juga dikenal sebagai pecinan di Padang karena letaknya di pemukiman yang lazim disebut masyarakat sebagai kampung Cina. Kendati demikian, masyarakat yang berjualan di sana tidak hanya etnis Tionghoa. Masyarakat dari etnis lain juga banyak berdagang di tempat ini. Pada Rabu siang, Merdeka.com mendatangi Pasar Tanah Kongsi. Pasar itu tidak tampak dari luar karena diapit gang, perumahan, hingga pertokoan. Namun, untuk menemukannya juga tidak terlalu sulit. Letaknya tidak jauh dari kelenteng Se Hin Kiau, yang merupakan kelenteng tertua di Kota Padang. Sekilas pasar ini tampak seperti pasar tradisional pada umumnya di Kota Padang. Berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat dijual di tempat ini. Bedanya, di pasar ini, masyarakat bisa menemukan makanan halal dan non-halal. Daging babi juga tersedia di lokasi khusus. Salah satu pedagang daging babi, Wati, mengatakan pedagang di pasar itu hidup saling berdampingan antara masyarakat Tionghoa dengan etnis lain, Muslim dan non-Muslim. Kami pedagang di sini tidak hanya etnis Tionghoa saja, tetapi juga masyarakat Muslim. Tuturnya diwawancarai Merdeka.com. Para pedagang berjualan disesuaikan dengan los yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Di sini sudah tertata, kita berjualan sesuai dengan los masing-masing. Daging babi saja. Kalau untuk sayuran itu satu pula losnya, sambungnya. Kita berdagang di sini rukun-rukun saja, tidak ada konflik dengan pedagang Muslim. Intinya, kita saling menghargai. Saya di sini sejak tahun 1999 lalu. Tidak ada konflik hingga sekarang, tuturnya. Nah, adik-adik, berdasarkan artikel berita tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Secara individu ya, sesuai dengan keadaan kalian. 1. Apa yang dapat kamu pelajari dari situasi pasar tanah kongsi tersebut? Nah, kalau kita perlihatkan tadi, bahwa terjalin yang namanya toleransi yang sangat baik di pasar tersebut, dengan tidak menghalang-halangi pedagang-pedagang yang menjual babi di pasar tersebut. 2. Unsur budaya dan agama apa saja yang ada di pasar tanah kongsi tadi? Kemudian yang ketiga, apakah konflik pasar tanah kongsi dapat kalian temui di lingkunganmu? Nah, silakan ceritakan ya adik-adik. Dan temukan. Kalau kamu kesulitan mencarinya, silakan bertanya kepada orang tua kalian.
Keempat, menurutmu bagaimana cara menghormati perbedaan norma agama tentang makanan? Nah, seperti yang dilakukan pada para pedagang di pasar kongsi tadi. Pedagang yang menjual daging babi itu ada bagiannya atau dikelompokkan sendiri-sendiri, tidak bergabung atau bercampur dengan pedagang yang lainnya. Karena bisa jadi itu tidak dikehendaki oleh pemeluk agama lain. Sehingga mereka saling menghargai. Kemudian 5, bagaimana pelaksanaan toleransi di lingkunganmu? Nah, silahkan ceritakan sendiri sesuai dengan keadaan di lingkungan sekitarmu. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temannya yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.